Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku, kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan, materi tentang budidaya ikan konsumsi. Hari ini kita akan membahas tentang teknik budidaya ikan konsumsi. Nah, adapun materi-materi yang akan dibahas, yakni adalah jenis wadah budidaya, kemudian persiapan wadah budidaya, dan teknik pemeliharaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi, meliputi alat dan bahan. Ya. Alat yang digunakan untuk budidaya ikan konsumsi diantaranya yaitu penggaris, serokan lamit atau jaring, alat sortir, timbangan, dan tudung saji. Bahan berupa benih, pakan ini berupa pakan alami dan buatan, kemudian pupuk, juga pupuk alami dan buatan, air, kapur, dan juga obat-obatan. Nah, untuk benih, seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, ini tergantung dengan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Pada pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas, misalnya ikan air payau ada apa contohnya. Nah, dia berbeda-beda benih ikan yang akan dibudidayakan. Awalnya dia beratnya berapa atau minimal panjangnya berapa. Misalnya di sini contoh untuk ikan gurami ukuran minimalnya 100 gram. Ikan mas 5-8 cm, nila 8-12 cm, lele 5-8 cm. Jadi setiap jenis ikan berbeda benihnya. Kemudian benih yang digunakan ialah benih yang sehat. Cirinya dia bergerak aktif, kemudian tidak cacat dan memiliki sisik yang utuh. Hal yang perlu diperhatikan saat penebaran benih adalah kepadatan pada tiap meter persegi wadah. Penebaran benih dilakukan dengan hati-hati pada pagi atau sore agar benih yang ditebar tidak mengalami stres sehingga meminimalkan tingkat kematian. Jadi pada saat penebaran ikan, kepadatan pada tiap meter persegi wadah ini harus diperhatikan. Misalnya, untuk wadah berapa kali berapa meter. Nah, itu biasanya ada kategorinya, kategori batasan benih ikan itu berapa yang harus ditebar, kayak gitu. Tidak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Kemudian penebaran ini juga dilakukan pada pagi atau sore hari untuk menghindari stres. Karena nanti kalau ikannya stres akan memunculkan atau akan menimbulkan ikan itu tidak sehat dan juga nanti akan cepat mati. Selanjutnya adalah pakan. Ini salah satu hal yang penting juga dalam budidaya ikan. Jadi jenis pakan ini dibagi menjadi dua, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Kalau pakan alami, dia bisa dalam bentuk mikroorganisme seperti fitoplankton atau zooplankton, ya. Sedangkan pakan buatan ini biasanya menggunakan pelet. Nah, peletnya pun berbeda-beda kandungan gizinya gitu, disesuaikan dengan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Selanjutnya adalah pupuk. Jadi pupuk ini diperlukan untuk memupuk dasar kolam ya. Kalau misalnya kolam yang kita pakai atau wadah budidaya yang kita pakai adalah tambak ataupun kolam biasa gitu. Jadi bukan menggunakan terpal ataupun menggunakan plastik lain-lain. Jadi pure menggunakan tanah kolam kayak gitu. Jadi perlu sekali menggunakan pupuk. Karena apa? Untuk memperbaiki struktur tanah dan juga kesuburan kolam agar nanti bisa menumbuhkan mikroorganisme seperti fitoplankton ataupun zooplankton yang menjadi sumber pakan alami bagi ikan. Ya. Nah, jenis pupuknya ini dibagi dua juga, ada pupuk alami dan buatan. Kalau alami dia berupa kotoran dari hewan, bisa sapi, ya, kambing atau kerbau, itik, ayam dan lain-lain. Kemudian untuk pupuk buatan dia pupuk berbahan dasar kimia itu ya, seperti pupuk urea, ZA, TSP, KCl dan NPK dan lain-lain.
Selanjutnya adalah air. Air juga jadi salah satu media penting dalam budidaya ikan, ya. Kualitas air juga harus diperhatikan mulai dari pH, suhu, salinitas, dan juga kecerahan. Kisaran pH-nya 6 sampai 8, kemudian suhu 25 derajat sampai 32 derajat Celcius. Salinitas ini kadar garam ya. Jadi kadar garam untuk air tawar 0 sampai 5 ppt, air payau 6 sampai 29 ppt, dan air laut 30 sampai 35 ppt. Kemudian untuk kecerahan dilihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. Selanjutnya adalah kapur. Kapur ini digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit. Kemudian jenis kapur ini bermacam-macam, diantaranya adalah kapur pertanian, terdiri dari kalsit dan dolomit, serta kapur aktif. Jadi, penggunaan kapur ini hanya untuk yang menggunakan wadah kolam ya, yang langsung ke tanah, bukan menggunakan terpal ataupun plastik ataupun wadah lainnya gitu. Jadi untuk yang kolam-kolam yang dasarnya itu tanah langsung ataupun tambak seperti itu. Selanjutnya obat-obatan. Obat-obatan diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama penyakit. Jenisnya alami dan buatan. Kalau dia alami dari ekstrak tumbuhan seperti tembakau, akar tuba, kipait, dan daun pepaya. Sedangkan buatan ini berasal dari zat kimia dan harus dilarutkan dalam air juga ya. Dan catatan pentingnya tidak mempengaruhi kualitas air kolam. Gitu. Selanjutnya, wadah budidaya ikan konsumsi ini bisa menggunakan kolam, bisa menggunakan bak, menggunakan akuarium, atau keramba. Nah, persiapan wadah budidaya ikan konsumsi ini meliputi perencanaan, persiapan alat dan bahan, kemudian langkah kerja. Untuk perencanaan ini, dia meliputi penentuan lokasi, lebih ke ide ya. Jadi lokasi pembuatannya seperti apa? Misal kalau di daerah Jakarta, karena ketersediaan lahannya yang sedikit, berarti wadah yang digunakan bisa menggunakan bak ataupun terpal. Ya. Kemudian penentuan jenis wadahnya tadi, penentuan lokasi, misalnya lokasinya mau di belakang rumah atau apa, kemudian jenis wadahnya yang tadi bak atau terpal atau akuarium dan lain-lain. Karena kalau kolam ataupun tambak itu kan tidak bisa ya karena kurangnya ketersediaan lahan. Selanjutnya, desain dan konstruksi wadah budidaya ikan konsumsi. Nah, kalian bisa lihat seperti pada gambar itu. Jadi kalau misalnya menggunakan terpal, kalian harus menentukan desain konstruksinya itu seperti apa. Berapa panjangnya, lebar, tingginya berapa, seperti itu ya. Kemudian, apakah dia menggunakan bambu sebagai kerangkanya, ataukah menggunakan bak ya. Lalu yang keempat, menyusun kebutuhan alat dan bahan yang disesuaikan. Kemudian menyusun jadwal pembuatan dan menentukan tugas setiap individu. Selanjutnya persiapan alat dan bahan. Nah, ini di tahap ini kalian menentukan apa saja alat dan bahan yang diperlukan. Setelah tadi tahap rencana, misalnya kalian menggunakan terpal ya, ingin menggunakan terpal, jadi membuat bak tapi dengan terpal, maka yang harus digunakan alat dan bahannya seperti ini. Alatnya ada palu, gergaji, golok, sekop, cangkul, tang, dan juga palu besar. Sedangkan bahannya adalah terpal bambu, bambu utuh, pipa, atau paralon, kawat, dan paku. Nah, tentu persiapan alat dan bahan ini, seperti yang ada di slide ini, akan berbeda bila kalian menggunakan wadah yang berbeda pula, seperti misalnya penggunaan tambak ataupun kolam. Tentu alat dan bahannya juga berbeda ya. Selanjutnya langkah kerja. Nah, ini langkah kerja untuk pembuatan wadah dengan terpal tadi ya. Ratakan tanah, kemudian cangkul dan sekop, buang kerikil atau benda tajam yang dapat merusak terpal, kemudian beri tanda, ya, kemudian tancapkan patok kayu atau bambu atau hanjuang ya. Jadi kalian tancapkan untuk menahan tekanan air, lalu siapkan bambu sesuai tinggi. Jadi ini membuat kerangkanya dulu.
dengan tinggi 1 meter dan panjang 4 meter, lalu dipasang dindingnya tadi, lapisi bagian dasar kolam dengan sekam ya, kemudian ratakan. Lalu pasang menurut bentuk dan ukuran kolam kerangka yang sudah dibuat tadi. Kemudian beri terpal dan diikat sisinya. Lubangi sudut terpal dan pasang pipa paralon untuk pembuangan air ya. Agar tidak bocor, terpalnya diikat kencang dengan karet ban motor. Lalu pasang saringan, tutup dengan pipa, kemudian bak atau kolam siap diisi air. Ya, seperti ini langkah kerjanya kurang lebih. Selanjutnya, pemeliharaan ikan konsumsi. Kalau tadi adalah pembuatan wadah, selanjutnya adalah pemeliharaan ikan konsumsi. Meliputi perencanaan, menyiapkan sarana produksi, dan proses budidaya. Perencanaan yang pertama adalah kita harus menentukan dulu jenis ikan apa yang akan kita budidayakan. Misalnya kalian akan membudidayakan ikan lele, kenapa gitu ya. Kemudian misalnya kalian ingin membudidayakan ikan kerapu, kenapa alasannya? Oh ternyata ikan kerapu mahal, prospek ekonomisnya bagus Bu, nilainya tinggi dan lain-lain. Seperti itu harus diperhatikan. Kemudian target pasar kalian misalnya, iya Bu, karena nanti budidaya ini targetnya adalah untuk dijual, maka target pasar saya adalah kalangan menengah ke atas, makanya saya membudidayakan ikan kerapu, seperti itu. Nah, itu harus dipikirkan. Kemudian menentukan dan mempersiapkan wadah yang digunakan. Misalnya tadi konstruksinya kalian mau menggunakan terpal, maka alat dan bahannya tadi yang ditentukan seperti itu gitu ya. Kemudian menentukan jadwal, menyiapkan kebutuhan sarana alat dan bahan, dan menentukan tugas individu. Selanjutnya menyiapkan sarana produksi, meliputi alat dan bahan. Nah, misalnya di sini kalian akan melakukan budidaya ikan lele, maka alat yang diperlukan adalah timbangan, penggaris, alat sortir atau baskom grading, sesar ataupun saringan, dan juga ancur. Sedangkan bahannya tentu benih ikan lele, pakan buatan ataupun alami, obat-obatan, dan juga vitamin. Langkah kegiatannya harus menyiapkan wadah dulu, ukuran 3x4, isi air, ya kan. Kalau misalnya menggunakan terpal, airnya ini, air yang pertama itu dibuang dulu untuk menghilangkan bau terpalnya, kemudian diisi lagi sampai 3/4 bagian, nanti dibiarkan 3-4 hari. Baru ditebarkan benih ikan. Untuk ikan lele ukurannya 5-7 cm. Kalau ukuran kolamnya 6x8 meter, maka ditebar benih ikan sebanyak 1.000 ekor. Penebarannya pun harus dilakukan dengan hati-hati di sore hari ataupun pagi hari, agar ikan tidak stres, kemudian nanti setelah ditebar langsung mati. Nah, itu harus berhati-hati. Kemudian benih ikan lele ini dibiarkan keluar dengan sendirinya, jadi jangan kalian guyur gitu kayak kalian nuang air. Tapi plastiknya ditaruh aja di kolamnya, nanti biarkan ikan lelenya keluar. Kayak gitu ya, agar dia dapat beradaptasi dengan air kolamnya. Kemudian pemberian pakan ini untuk 1 bulan pertama diberi pelet dengan dosis 5-10% dari berat total ikan. Ya, jadi total ikan beratnya misalnya 50 kilo, karena tadi ditebar 1.000 ekor. Maka 5% dari 50 kilo, seperti itu. Kemudian, kalau nanti ikannya sudah besar, pakannya dikurangi 3%. Ya. Lalu diberi tambahan pakan buatan, bisa daun ataupun daging bekicot ya, bekicot ataupun keong, ataupun sayuran, ataupun limbah ikan asin. Tapi hindari pemberian ayam yang kurang baik ataupun kurang sehat, karena nanti dikhawatirkan memberikan efek yang kurang baik, baik itu dia mencemari air ataupun memberikan penyakit ke bibit ikannya tadi, benih ikannya. Selanjutnya dilakukan pergantian air 50% dari volume air kolam ya, seminggu sekali. Lalu dilakukan pengontrolan, sampling 2 minggu sekali, nanti misalnya sampling diambil ikannya gitu ya, beberapa. Kemudian nanti dilihat kalau misalnya ada yang terkena penyakit seperti cacar ataupun bercak ataupun borok, langsung dipisahkan. Kemudian rendam dengan larutan PK 0,1 ppm atau bisa dengan cara alami diobati dengan daun pepaya diberi sedikit garam dapur ya.
Dan untuk mencegah terjadinya penyakit jamur, diberikan pakan alami daun pepaya. Jadi ada cairan atau zat dari daun pepaya itu yang dapat mencegah terjadinya penyakit jamur. Selanjutnya, dilakukan seleksi untuk menghindari persaingan makanan dengan cara pisahkan ikan sesuai ukuran yang sama. Kadang ada beberapa ikan yang suka memangsa, maksudnya makan temannya sendiri gitu ya, karena ukurannya yang kecil. Pada materi sebelumnya kan kalian sudah belajar ya, ada kategori ikan dia dikategorikan sebagai karnivora atau omnivora. Nah, maka karakter seperti ini harus diperhatikan gitu ya. Jadi harus dipisahkan ketika nanti dia sudah berkembang gitu ya. Dipisahkan sesuai dengan ukuran yang sama. Jadi jangan sampai nanti ada yang besar gitu ya, nanti memangsa yang kecil sehingga nanti ya gitu, tidak baik untuk pembudidayaan. Selanjutnya, umur benih ikan sudah 2,5 sampai 3 bulan bisa dipanen gitu ya. Ukurannya 150 sampai 200 gram per ekor. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasar. Kalau misalnya kalian nanti menjualnya ke ke pedagang yang menjual pecel lele, mereka biasanya punya kategori tertentu untuk ukuran ikan, gitu ya, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Nah, itu disesuaikan tergantung dengan kebutuhan pasar seperti apa. Selanjutnya, panen dilakukan pagi atau sore hari. Kegiatan ikan juga meliputi penampungan ikan, pengeringan kolam, ini kegiatan panen ya. Penampungan ikan, pengeringan kolam, penangkapan ikan, dan pengangkutan serta pengemasan. Selanjutnya, pengemasan ikan juga harus memperhatikan jarak dan waktu tempuh, jumlah benih yang diangkut dalam wadah, dan kualitas air selama pengangkutan. Misalnya, kalian melakukan budidaya di Jakarta. Nah, akan dijual, akan dipasarkan ke Bogor misalnya, maka harus diperhatikan betul jarak dan waktu tempuh. Misalnya ke Bogor, paling cepat 2 jam, gitu ya. Kalau macet, Jakarta ke Bogor, Puncak, gitu. Bisa sampai 4 jam misalnya. Nah, maka itu harus diperhatikan. Jumlah benih yang diangkut pun sama ya dalam wadah. Misalnya dalam wadah plastik gede itu kan ada wadah khusus. Nah, itu tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu padat ya. Serta kualitas airnya juga. Jangan sampai nanti air kolam kotor kayak gitu dipakai. Nah, itu kan akan mempengaruhi kualitas nanti. Padahal konsumen pengennya ikannya hidup gitu ya, masih dalam kondisi segar, tiba-tiba kalau misalnya kualitas airnya buruk bisa mati di tengah jalan gitu ya. Jadinya tidak segar lagi gitu nanti setelah sampai. Nah, itu saja materi untuk hari ini. Selanjutnya ada tugas. Ini tugas per kelompok ya. Tugasnya adalah membuat rancangan pemeliharaan ikan konsumsi. Formatnya akan dilampirkan nanti setelah ini. Dikerjakan bersama dengan kelompok. Ya, kelompok diskusikan via grup, WA atau chat. Jadi nggak usah ketemu ya, nggak usah kalian ketemu, kita kerja kelompok di rumah ini, nggak usah ya. Jadi cukup kalian diskusikan via grup WA ataupun chat ataupun media lain. Bisa kalian diskusi, bikin grup sementara, misalnya bikin grup baru isi dengan nama-nama kelompok kalian, lalu diskusikan di situ ya. Tugas per kelompok, nama-nama kelompoknya nanti di slide selanjutnya, lalu waktu pengerjaannya 1 minggu. Dikumpulkan pada tanggal 19 Oktober, Senin depan ya. Jadi Senin depan kita bakal UH. Nah, pastikan Senin depan itu sudah dikumpulkan. Pertanyaannya, boleh nggak Bu, kalau misalnya sebelum Senin udah selesai, boleh dikumpul nggak? Boleh, silahkan. Dikumpulkannya di Google Classroom, ya. Atau boleh ke WA Ibu. Selanjutnya, format tugasnya, yang pertama karena tadi adalah membuat perencanaan budidaya ikan. Yang pertama adalah kalian membuat perencanaan. Misalnya kalian pengen membudidayakan ikan apa, nah ini dijelaskan. Jenis ikan yang akan dibudidayakan, misalnya ikan kerapu, alasannya apa? Alasannya nilai jual tinggi, kemudian pemeliharaan mudah, dan lain-lain. Kalian jelaskan di situ ya. Apa alasan kelompok kalian memilih ikan itu untuk dibudidayakan?
Kemudian menentukan wadah budidaya ikan. Kalian juga harus memberikan alasan kenapa menggunakan wadah itu. Misalnya kalian mau bikin tambak, saya mau bikin tambak, Bu. Kenapa? Ya soalnya ada di rumah saya, karena saya rumahnya halamannya masih luas, masih bisa untuk membuat keramba, Bu. Jadi emang dulu ada bekas-bekas kolam kayak gitu. Nah, itu dijelaskan. Atau kalau misalnya kalian mau membuat wadah dari terpal tadi, kolam terpal, kalian juga harus menjelaskan misalnya kurangnya ketersediaan lahan, Bu, dan lain-lain ya. Jadi dijelaskan apa alasan kelompok kalian memilih wadah tersebut. Lalu menyiapkan sarana dan produksi. Kalau kalian tadi memilih jenis ikan kerapu untuk dibudidayakan, maka alatnya apa? Kemudian bahannya apa gitu ya. Lalu langkah kerjanya. Nah, langkah kerjanya boleh berpatokan dari materi yang sebelumnya, ataupun boleh kalian melihat referensinya dari YouTube gitu ya. Misalnya ada Bolang ya di Trans TV, itu kan biasanya suka ada juga budidaya, ataupun video-video lain, ataupun di Google, boleh web-web budidaya ikan kayak gitu ya. Yang penting jangan tok kopas banget gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan betul penulisannya, apa isinya. Karena kadang kalian tuh kalau udah kopas di Google ya udah kopas aja, nggak suka lihat dulu gitu loh isinya apa ya. Nah, catatannya di sini tadi boleh melihat referensi tayangan TV ataupun YouTube ataupun web, lalu diskusikan bersama kelompoknya dalam penentuan jenis ikan, wadah, alat dan bahan, dan juga langkah kerja ya. Lalu ditulis di kertas folio atau HVS atau kertas buku gambar, terserah ya. Kemudian buat sekreatif mungkin, misalnya mau diberi warna, kalian mau bikin peta konsep gitu, kayak ada tulisan-tulisan doodle dan lain-lain, boleh. Ya, silahkan sekreatif mungkin. Lalu, bila ada teman kelompok kalian yang tidak ikut diskusi atau mengerjakan, dilaporkan ya ke ibu. Atau tidak usah tulis nama di laporannya nanti, biar kita nggak usah kasih nilai karena dia nggak ikut diskusi. Ya, oke. Untuk nama-nama kelompok, Ibu sertakan di grup WA Prakarya ataupun nanti di Classroom ya. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tujuan penugasan kelompok ini seyogianya tidak untuk memberatkan kalian, tapi untuk menumbuhkan motivasi untuk teman-teman yang kurang rajin, mungkin nanti setelah ada diskusi sama temennya bisa lebih rajin kayak gitu, lebih mudah speak up dan lain-lain. Itu ya. Itu saja untuk materi hari ini. Silahkan dipahami ya, dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.